Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai waktunya nafas akan berhenti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia yang punya jiwa, punya napas pasti akan merasakan kematian. Dunia yang indah yang kita jalani, kenangan-kenangan yang begitu luar biasa, itu tidak ada arti apa-apa ketika napas sudah terhenti, tidak diberikan lagi oleh Allah. Akhirat yang dulu kita sering mendengarnya, cerita-ceritanya, kenikmatan-kenikmatan surganya, dan azab-azab neraka yang akan diberikan oleh Allah. Ketika napas sudah terhenti, maka itu semua akan menjadi nyata. Ketampanan, kecantikan yang kau sombongkan, ketika napas sudah terhenti, napas sudah tidak diberikan lagi oleh Allah, maka semuanya tidak akan berarti apa-apa cantik dan ganteng itu. Dulu yang kau berkata bahwa maut itu hanyalah sakitnya seperti digigit semut, tapi ketika napas sudah terhenti bersamaan dengan sakaratul maut, ternyata sakitnya begitu luar biasa. Seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama, seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah, seperti kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup. Dulu ketika di dunia kau hidup kaya, berlimpah dengan harta, kendaraan yang mewah, apapun yang ingin dibeli tercapai, karena semua keinginan-keinginan bisa dilaksanakan dengan bergelimang harta. Tapi sempat harta itu dititipkan oleh Allah, tidak masuk harta itu kepada panti jompo, anak yatim, orang miskin, maka celakalah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim, tidak cinta, tidak suka, benci kepada anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberikan makan kepada orang yang lapar. Aktivitas-aktivitas titelmu yang berenteng, jabatanmu yang sangat luar biasa, tanda tanganmu ketika masih laku digunakan, tapi tanda tanganmu tidak digunakan untuk menolong agama Allah,
Kekuasaanmu tidak sempat untuk membangun masjid. Kekuasaanmu tidak sempat untuk membangun gedung TPA, TPQ, taman-taman pendidikan Al-Quran. Kekuasaanmu tidak sempat untuk memberikan sarana prasarana yang baik yang dibutuhkan oleh rakyat. Maka kekuasaanmu akan membuat engkau sengsara di kubur, lebih-lebih di alam barzahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di akhiratnya Allah engkau akan menjadi manusia yang celaka, yang sengsara. Ketika napas masih Allah titipkan, lalu kenapa engkau tidak mau berbuat kebaikan? Kenapa engkau tidak mau beramal soleh? Kenapa semua yang diberikan oleh Allah membuat engkau lalai untuk beribadah kepada Allah? Bukankah Allah menciptakanmu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Semua yang kau capai di dunia ini mungkin memberikan kebahagiaan hanya di dunia saja. Kalau kau lupa kepada Allah, segala kebahagiaan yang kau capai di dunia tidak bisa meneruskan kebahagiaan itu di alam barzah, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu, kata Allah, Allah bersumpah, wal asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr. Manusia itu berada dalam kerugian yang besar, kata Allah. Sungguh manusia itu berada dalam kerugian yang besar. Manusia itu rugi, kata Allah, kalau tidak memanfaatkan sehatnya untuk sujud di hadapan Allah, tidak memanfaatkan mulutnya yang belum sakit gigi itu untuk membaca Al-Quran, tangannya yang seharusnya memberikan pertolongan kepada orang lain tidak digunakan untuk membantu orang lain. Maka rugi manusia yang semacam ini. Umurnya 50 tahun, 60 tahun diberikan oleh Allah, rugi kalau tidak dipakai dalam hal-hal yang bermanfaat di hadapan Allah. Tapi ada manusia yang tidak akan rugi di dunia, di alam barzah, lebih-lebih di akhiratnya Allah. Apa kata Allah? Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tidak akan pernah rugi dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imannya dipakai untuk dalam hidupnya, bahwa dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau saya tidak sholat, saya malu, saya diawasi oleh Allah, saya disorting, dilihat oleh Allah. Beramal soleh dia kerjakan sholat, dia rajin ibadah, dia ngaji Al-Quran, dia bersedekah dengan hartanya, dia bantu orang-orang yang lapar, orang-orang yang miskin dengan hartanya. Amal solehnya itu yang akan dibawa pulang, yang akan dibawa mati, dan akan menyelamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tibakah saatnya untuk mendekat kepada Allah? Hamba-hamba Allah, belum tibakah saatnya untuk supaya lebih serius dalam ibadah kepada Allah, lebih serius menabung amal soleh, bekal untuk dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sampai kapan akan terlena, lalai dengan keindahan-keindahan dunia? Dan dunia tempat kita beramal, tempat kita menabung kebaikan-kebaikan, supaya kita tidak celaka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
innahu huwal ghafurur rahim.